Hari itu fajar Madinah menyibak perlahan, seperti tabir tipis yang diangkat oleh angin lembut. Udara pagi membawa aroma pasir yang masih dingin, suara langkah kaki penduduk yang mulai keluar rumah, dan lantunan bacaan Al-Quran dari sebuah sudut masjid yang menjadi denyut kehidupan kota suci itu. Di tengah suasana yang tenang dan bersahaja itu, tampak seorang lelaki berjalan dengan langkah yang tidak tergesa, namun juga tidak penuh kebanggaan seperti dulu. Langkah itu kini membawa beban baru, bukan beban keangkuhan, melainkan beban pencarian jati diri. Lelaki itu adalah Khalid bin Al-Walid, yang hari-hari ke depannya akan mengubah sejarah Islam dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pada hari-hari awal setelah memeluk Islam, Khalid merasakan dunia yang benar-benar baru. Ia belajar wudu dengan hati-hati, belajar salat sambil memperhatikan setiap gerakan yang dicontohkan oleh para sahabat, dan menyerap ayat-ayat Al-Quran dengan dahaga seorang yang baru menemukan mata air setelah perjalanan panjang di gurun. Ia menyelami adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, dan setiap adab itu seperti memoles sisi-sisi kasar yang selama ini membentuk dirinya sebagai panglima perang Quraisy. Ada kerendahan hati yang tumbuh dalam dirinya, bukan kerendahan yang meruntuhkan harga diri, melainkan kerendahan yang membuatnya lebih mudah melihat kebenaran dengan pandangan yang jernih. Di masjid, ia duduk bersama orang-orang yang dulu ia perangi. Namun perasaan canggung itu segera menghilang karena para sahabat menerima dirinya sepenuh hati. Abdullah bin Rawahah menepuk pundaknya seraya berkata, "Engkau datang pada saat terbaik, wahai Abu Sulaiman." Ucapan itu menandai awal perubahan besar. Rasulullah SAW memperlakukan Khalid dengan kelembutan yang membuat hatinya luluh. Beliau tidak menyinggung masa lalu, tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan terhadap kaum muslimin. Bahkan ketika Khalid meminta agar Rasulullah memohonkan ampun untuk dosa-dosanya, beliau bersabda, "Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Ini adalah kalimat yang menenangkan jiwa seorang pejuang yang membawa beban masa lalu. Di hadapan Nabi, Khalid merasa seperti seorang murid yang ingin memperbaiki dirinya, bukan panglima yang ingin menunjukkan kemampuannya. Namun Rasulullah SAW melihat sesuatu dalam diri Khalid, sesuatu yang tidak semua orang melihat, kecerdasan militer yang diberkahi oleh Allah. Beliau memberi perhatian khusus kepada Khalid dalam beberapa halaqah dan percakapan pribadi, seakan sedang membentuknya dengan lembut untuk sebuah takdir besar. Khalid sering merenungkan perlakuan itu. Ia berkata kepada Amr bin Al-As suatu malam, "Dulu aku melihat Muhammad sebagai musuh, kini aku melihatnya sebagai guru, pemimpin dan cahaya yang memandu umat." Ucapan itu mencerminkan betapa dalam perubahan yang ia alami. Tidak lama setelah masuk Islam, Khalid mendapat ujian besar. Ujian yang bukan hanya menguji ketangguhan fisiknya, tetapi kecerdasan taktis dan keikhlasannya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim pasukan besar menuju wilayah Syam untuk menuntut balas atas pembunuhan utusan Muslim oleh Ghassan, sekutu Romawi. Pasukan itu dipimpin oleh 3 panglima, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. 3 pemimpin besar, 3 tangan kanan Rasulullah SAW. Bagi seorang Muslim baru seperti Khalid, ini bukan sekadar peperangan, ini adalah kesempatan pertama untuk membuktikan kesetiaan dan cintanya kepada Islam. Ketika pasukan tiba di Mu'tah, mereka menemukan bahwa Romawi telah mengirim puluhan ribu pasukan. Jumlah mereka jauh melebihi pasukan Muslim. Pertempuran berlangsung sengit dan berdarah, dan satu demi satu panglima Muslim gugur. Zaid gugur, lalu Ja'far gugur. Lalu Abdullah bin Rawahah gugur. Pasukan Muslim terancam hancur total. Dalam kondisi demikian, seluruh sahabat yang masih berdiri mencari seseorang untuk memegang panji. Beberapa nama muncul, tetapi hanya satu nama yang pada akhirnya membawa ketenangan dan harapan, Khalid bin Al-Walid. Ketika panji itu diserahkan kepadanya, Khalid merasakan campuran berat antara tanggung jawab dan rasa takut. Ini bukan takut pada kematian, tetapi takut mengecewakan Allah dan Rasul-Nya dalam pertempuran pertamanya sebagai Muslim. Namun begitu Khalid tetap mengambil panji, sisi panglima besarnya bangkit. Ia segera memimpin pasukan dengan gerakan yang tidak disangka musuh.
mengatur strategi pengunduran terhormat, withdrawal yang cemerlang. Ia mengatur ulang barisan, mengganti posisi sayap, dan membuat musuh mengira bahwa bala bantuan Muslim datang. Manuver ini membuat Romawi kembali berhati-hati, memberikan cukup waktu bagi pasukan Muslim untuk mundur secara teratur tanpa menjadi sasaran pengejaran. Dalam satu malam, Khalid mematahkan 9 pedang, pertanda betapa berat pertempuran itu. Ketika ia kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menyambutnya dengan kalimat yang mengubah hidupnya. Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Sejak hari itu, seluruh dunia mengenalnya dengan satu nama, Saifullah, pedang Allah. Madinah menyambut pasukan Mu'tah dengan tangis haru, bukan karena mereka menang, tetapi karena mereka pulang dengan kehormatan. Mereka menghadapi Imperium Romawi yang besar dengan hati yang kokoh, dan mereka pulang membawa pelajaran besar. Di tengah suasana itu, Khalid berjalan dengan kepala tertunduk rendah, takut dianggap angkuh karena memimpin pasukan. Tetapi Rasulullah SAW menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak ada celah pada yang kau lakukan, wahai Khalid." Ucapan itu dirasakan Khalid sebagai peneguhan dari langit. Ia tahu bahwa Allah meridai tindakannya. Inilah titik awal di mana Khalid mulai memahami bahwa keberaniannya bukan lagi keberanian Quraisy, tetapi salah satu bentuk ibadah. Setelah Mu'tah, kepribadian Khalid berubah. Ia tidak lagi mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertempur demi sukunya. Kini ia bertempur demi agama, demi Rasulullah SAW, dan demi menegakkan kebenaran. Ia semakin dekat dengan para sahabat. Ia banyak berpuasa. Ia memperbanyak salat malam. Ia mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum Islam dengan penuh semangat, seakan ingin mengganti seluruh masa lalunya. Ia pun berkata suatu hari, "Tidak ada hari yang kupandang lebih tinggi daripada hari aku memeluk Islam. Hari itu lebih besar dari seluruh kemenangan yang pernah kuraih sebelumnya." Kata-kata ini menggambarkan perubahan total seorang panglima yang sebelumnya hidup dalam dunia kesombongan dan konflik. Rasulullah SAW tidak langsung memberikan semua komando kepada Khalid. Beliau tahu bahwa setiap pemimpin besar harus melewati proses pembentukan. Khalid diberi kesempatan bertempur di bawah komando sahabat-sahabat lain, belajar adab-adab jihad dan aturan-aturan perang dalam Islam. Beliau mengajarkan bahwa perang bukan tentang balas dendam, tetapi keadilan. Bukan tentang memperluas wilayah, tetapi melindungi kaum tertindas. Bukan tentang ambisi panglima, tetapi ketaatan kepada Allah. Pelajaran ini meresap ke dalam diri Khalid. Ia menyerap semuanya seperti tanah kering menyerap air hujan. Dan semakin ia belajar, semakin ia memahami bahwa Islam tidak hanya mengubah akidah seseorang, tetapi mengubah cara seseorang memandang dunia. Setelah itu, hari-hari Khalid dipenuhi dengan latihan dan penguatan pasukan. Ia sering terlihat di pinggiran Madinah, melatih para prajurit muda, mengajarkan teknik berkuda, memanah, dan taktik bertahan menghadapi pasukan berjumlah besar. Khalid tidak hanya ingin menjadi komandan, ia ingin mencetak generasi penerus. Di sela-sela latihan, ia sering merenungkan firman Allah yang turun setelah Perang Mu'tah, yang sebagian ulama tafsir anggap berkaitan dengan ujian berat umat Islam. Ayat-ayat itu tentang keteguhan, kesabaran, dan penegasan bahwa kemenangan bukan milik jumlah besar. Satu ayat yang selalu ia ulang dalam hati, berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Ayat itu seperti cahaya yang memecah gelap. Namun di balik ketenangan Madinah, awan gelap kembali berkumpul. Kabar dari perbatasan Syam mengatakan bahwa Romawi mempersiapkan pasukan lebih besar, menyimpan dendam atas keberanian kaum Muslim di Mu'tah. Dan pada saat itulah titik balik kehidupan Khalid benar-benar dimulai. Untuk pertama kalinya sejak Mu'tah, ia dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, bukan untuk mengobati luka batin, tetapi untuk misi yang lebih besar. Misi yang kelak menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah jihad Islam. Setelah Mu'tah, suasana Jazirah tidak lagi sama. Bukan karena Romawi jatuh, bukan karena dunia tiba-tiba berubah dalam semalam, tetapi karena satu hal yang sangat dipahami orang Arab. Pasukan yang seharusnya habis ternyata pulang. Mu'tah adalah pertempuran di perbatasan utara, jauh dari Madinah, jauh dari pusat Arab, dan melibatkan kekuatan besar
yang namanya saja sudah cukup membuat banyak kabilah menunduk sebelum bertanya. Maka ketika berita tentang Mu'tah menyebar, yang diingat orang bukan angka atau detailnya. Yang diingat adalah kesan. Umat Islam berani menjejak wilayah yang dekat dengan pengaruh Bizantium, bertempur, lalu kembali tanpa runtuh. Khalid bin Walid merasakan efek kesan itu lebih cepat daripada orang lain. Sebab di Mu'tah, ia bukan sekadar hadir. Ia mengambil alih keadaan ketika keadaan paling rapuh. Maka tidak heran bila setelah Mu'tah, Khalid mulai dipandang sebagai orang yang bisa dipakai untuk tugas-tugas besar. Tapi sejarah tidak bergerak menunggu reputasi matang. Sejarah bergerak sesuai retaknya perjanjian dan berubahnya loyalitas. Di Jazirah, ada jeda bernama Hudaibiyah. Perjanjian itu di atas kertas, memberi ruang damai, memberi napas, memberi waktu. Di balik kertasnya, perjanjian itu mengubah ritme politik. Madinah bisa menata diri tanpa terus-menerus diganggu Quraisy. Banyak kabilah yang tadinya ragu mulai melihat Islam sebagai kekuatan yang tidak lagi bisa dihapus dengan satu serangan. Dan Quraisy, meskipun masih menguasai Makkah, pelan-pelan kehilangan kemampuan memaksa. Namun perjanjian semacam itu rapuh. Ia hidup selama semua pihak menahan diri. Begitu ada pelanggaran yang menyentuh urat kehormatan dan darah sekutu, perjanjian bisa berubah menjadi kain yang robek. Pelanggaran itu terjadi, dan ketika itu terjadi, jalan menuju Makkah terbuka bukan karena ambisi, tapi karena realitas. Quraisy sudah tidak lagi berada dalam posisi bisa melawan dan tetap aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan yang menentukan arah sejarah Arab, bergerak menuju Makkah. Tetapi caranya bukan cara yang biasa. Ini bukan perang untuk membalas dendam. Ini bukan operasi untuk membakar kota. Ini langkah untuk mengakhiri pusat perlawanan yang selama ini menjadi simbol dan mesin konflik. Mobilisasi pun terjadi. Pasukan yang dikumpulkan besar. Ukuran pasukan itu sendiri sudah menjadi pesan. Quraisy tidak sedang dihadapi dalam duel seimbang, tetapi sedang dihadapkan pada fakta bahwa kekuatan Madinah telah menjadi dominan. Dalam strategi, ada kemenangan yang dicapai dengan menumpuk korban, dan ada kemenangan yang dicapai dengan memutus kehendak lawan untuk melawan. Fathul Makkah lebih dekat kepada jenis kedua. Tujuannya membuat Quraisy melihat bahwa perlawanan tidak masuk akal. Di titik ini, Khalid berada di posisi yang unik. Ia dulu adalah salah satu otak perang Quraisy. Ia pernah memimpin manuver yang menyakitkan umat Islam. Ia tahu kota Makkah dari dalam. Ia tahu jalurnya, mental para pemudanya, rasa gengsi para tokohnya. Dan kini ia berdiri di barisan yang berlawanan dari masa lalu. Yang menarik, ia tidak berdiri sebagai orang baru yang hanya ikut. Ia diberi peran, memimpin salah satu jalur masuk ke kota. Maka saat itu seperti orang yang menahan napas. Banyak penduduknya sadar bahwa mereka tidak mampu menghadapi pasukan besar. Tapi manusia tidak selalu rasional. Selalu ada sisa emosi yang ingin meledak. Selalu ada kelompok kecil yang merasa meski kalah, mereka harus memberi tanda bahwa mereka tidak menyerah begitu saja. Karena itu, meski penaklukan Makkah terkenal berlangsung tanpa perang besar, tetap ada bentrokan kecil di beberapa titik. Khalid melakukan apa yang memang ia kuasai, menekan cepat, membuat perlawanan itu runtuh dan menstabilkan sektor. Ia memastikan jalur aman sehingga pasukan tidak tersendat. Ia tidak menjadikan bentrokan itu panggung. Ia menjadikannya masalah yang harus selesai. Dan ketika masalah selesai, pasukan bergerak masuk dengan tertib. Di dalam kota, momen terbesar bukan ledakan perang. Momen terbesar adalah perubahan simbol. Ka'bah, pusat spiritual Arab, dibersihkan dari berhala. Ini bukan sekadar menghancurkan patung. Ini memutus pusat identitas lama yang selama ini menjadi legitimasi banyak kabilah. Ketika pusat berubah, pinggiran akan menyesuaikan. Orang Arab memahami hal itu secara insting. Karena itu, Fathul Makkah bukan hanya kemenangan atas Quraisy, tapi perubahan atas pusat gravitasi Jazirah. Untuk Khalid, ada rasa yang tidak perlu diucapkan. Ia sedang melihat kota yang dulu ia belakini tunduk, tanpa dibumi hanguskan. Ia sedang melihat bahwa kemenangan bisa datang bukan dengan balas dendam, melainkan dengan penegasan dan keteraturan. Dan bagi seorang prajurit, ini pelajaran yang matang. Kemenangan yang menjaga kota tetap berdiri sering lebih sulit daripada kemenangan yang menghancurkannya. Karena menghancurkan itu mudah, menang tanpa merusak,
itu menuntut kontrol diri dan kontrol pasukan. Kemenangan Islam dalam Fathu Makkah menjadi titik awal baru bagi dakwah Islam untuk menancapkan tauhid di seluruh jazirah Arab. Peristiwa ini sekaligus memutus akar-akar kemusyrikan yang sejak lama mengakar di berbagai kabilah Arab. Setelah Fathu Makkah, Khalid mengambil peran penting dalam misi tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah serta menumpas gerakan pemberontakan dari kelompok-kelompok Arab yang berupaya melepaskan diri dari nilai-nilai Islam. Setelah penaklukan Makkah, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid dengan tugas sebagai pendakwah, bukan sebagai pasukan tempur. Bersamanya ikut beberapa kabilah Arab, di antaranya Bani Sulaim bin Mansyur dan Bani Mudlij bin Murrah. Mereka kemudian memasuki wilayah Bani Jadzimah bin Amir bin Abd Manat bin Kinanah. Ketika orang-orang Bani Jadzimah melihat rombongan Khalid, mereka segera mengambil senjata. Melihat itu, Khalid berkata, "Turunkan senjata kalian karena orang-orang sudah masuk Islam." Dari pihak Bani Jadzimah diceritakan bahwa ketika Khalid memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata, seorang lelaki dari mereka yang bernama Jahdam berkata, "Celaka kalian, wahai Bani Jadzimah, ini Khalid. Demi Allah, setelah menurunkan senjata, tidak ada yang terjadi selain penawanan. Dan setelah penawanan, tidak ada yang terjadi selain pemenggalan leher. Demi Allah, aku tidak akan menurunkan senjataku selamanya." Lalu beberapa orang dari kaumnya memegang Jahdam dan berkata, "Wahai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kita? Orang-orang sudah masuk Islam, perang sudah dihentikan, dan manusia sudah merasa aman." Mereka terus menahannya sampai senjatanya dicabut dari dirinya. Karena ucapan Khalid, seluruh kaum pun akhirnya menurunkan senjata. Setelah mereka menurunkan senjata, saat itulah Khalid memerintahkan agar mereka ditahan. Tangan mereka diikat, lalu mereka dihadapkan kepada pedang. Maka terbunuhlah siapa yang terbunuh dari mereka. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau mengangkat kedua tangan ke langit lalu berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid bin Walid." Disebutkan pula bahwa ada seorang dari kaum itu yang berhasil lolos, lalu datang kepada Rasulullah dan menyampaikan kabar kejadian tersebut. Rasulullah bertanya, "Apakah ada yang mengingkari tindakannya?" Orang itu menjawab, "Ya, ada seorang laki-laki berkulit putih dan bertubuh sedang yang mengingkari, tetapi Khalid membentaknya sehingga ia diam. Ada lagi seorang laki-laki lain yang tinggi dan tegas gerak-geriknya. Ia mengingkari juga. Lalu ia membantah Khalid dan perdebatan keduanya menjadi keras." Umar bin Khattab kemudian berkata, "Yang pertama itu, wahai Rasulullah, adalah putraku Abdullah, dan yang kedua adalah Salim, mantan budak Abu Hudzaifah." Setelah itu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Ali, pergilah kepada kaum itu, periksa urusan mereka, dan letakkan urusan jahiliyah di bawah kedua kakimu." Ali berangkat sampai tiba di tengah mereka, membawa harta yang telah dikirim oleh Rasulullah. Dengan harta itu Ali membayar ganti rugi atas darah yang tertumpah dan mengganti apapun harta mereka yang terkena kerugian, bahkan sampai hal yang sangat kecil sekalipun, sampai-sampai hal remeh yang biasanya tidak dianggap pun ikut dihitung. Ketika tidak tersisa lagi tuntutan darah dan tuntutan harta, kecuali semuanya sudah dibayar, masih ada sisa uang yang tersisa pada Ali. Setelah selesai, Ali berkata kepada mereka, "Apakah masih ada tuntutan darah atau harta yang belum dibayar kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Ali berkata, "Kalau begitu aku berikan sisa uang ini kepada kalian sebagai langkah kehati-hatian untuk Rasulullah atas sesuatu yang mungkin kita tidak tahu dan kalian pun tidak tahu." Ali pun menyerahkan sisa itu. Setelah itu Ali kembali kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah berkata, "Kamu benar dan kamu telah berbuat baik." Kemudian Rasulullah berdiri menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi sampai terlihat bagian bawah kedua ketiaknya. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid bin Walid." Beliau mengulanginya 3 kali. Walaupun begitu, Rasulullah tidak mencopot Khalid dari kepemimpinan, meski beliau berlepas diri dari tindakannya dan membayar ganti rugi atas kesalahan yang terjadi
baik darah maupun harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan Khalid untuk menghancurkan sisa-sisa penyembahan berhala di Jazirah Arab. Salah satunya adalah patung Al-Uzza. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa penghancuran itu terjadi ketika tersisa 5 hari lagi dari bulan Ramadan pada tahun itu. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid menuju Al-Uzza, yaitu sebuah rumah di Naklah yang dahulu diagungkan oleh Quraisy, Kinanah dan Mudar. Para penjaga sadana dan pemegang kuncinya Hujjab berasal dari Bani Syaiban dari Bani Sulaim, dan mereka adalah sekutu Bani Hashim. Ketika penjaga Al-Uzza dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Al-Walid bergerak menuju tempat itu, ia menggantungkan pedangnya pada Al-Uzza lalu bergegas naik ke gunung tempat Al-Uzza berada sambil bersyair, "Wahai Uzza, kerahkan serangan yang tak menyisakan apapun terhadap Khalid. Singkapkan penutupmu dan bersiaplah. Wahai Uzza, jika engkau tidak membunuh Khalid itu, maka tanggunglah dosa yang segera atau menangkanlah dirimu." Ketika Khalid sampai di sana, ia menghancurkannya, lalu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang engkau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat sesuatu pun." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah, karena engkau belum melakukan apa-apa." Ketika Khalid kembali, keluarlah dari rumah itu seorang perempuan berkulit hitam. Rambutnya terurai, meratap dan menjerit. Khalid menebasnya dengan pedang sambil berkata dalam syair, "Wahai Uzza, kekufuranmu telah nyata, tidak ada maha suci bagimu. Sungguh aku melihat Allah telah menghinakanmu." Setelah itu Khalid merobohkan rumah tempat itu berada dan mengambil harta yang ada di dalamnya, lalu kembali memberi kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Al-Uzza dan ia tidak akan disembah lagi selamanya." Suatu sore, ketika matahari mulai merendah di balik bukit Uhud, seorang utusan datang ke rumah Khalid. "Wahai Khalid," katanya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintamu datang." Khalid segera mengenakan mantel perangnya, bukan karena ia akan berperang, tetapi karena ia selalu merasa siap bila Rasulullah memanggil. Ia melangkah cepat menuju masjid, tempat Rasulullah sering membahas urusan strategis dengan para sahabat pilihan. Di dalam beliau sedang duduk bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa tokoh senior. Ketika Khalid masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan senyuman penuh makna. "Wahai Khalid, engkau mengetahui keadaan umat saat ini," ujar beliau. "Aku ingin engkau memimpin satu pasukan kecil untuk mengamankan wilayah sekitar Madinah. Ada tanda-tanda ancaman dari beberapa suku Badui yang mulai condong kepada kemurtadan." Khalid mengangguk. "Perintahkanlah aku, wahai Rasulullah, aku akan bertindak sesuai kehendakmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menunjuk sebuah daerah bernama Najd, tempat beberapa kabilah sedang memperlihatkan sikap keras kepala dan potensi pemberontakan. "Pergilah ke sana dengan pasukan kecil. Jangan menyerang kecuali terpaksa. Dengarkan dan lihat apakah mereka benar-benar mulai mengingkari kesetiaan mereka kepada Islam." Khalid menerima tugas itu dengan penuh keseriusan. Baginya ini bukan sekadar pengamanan, tetapi ujian awal setelah Mu'tah. Kesempatan pertama membuktikan dirinya kembali dalam barisan kepercayaan Rasulullah. Malam itu sebelum berangkat, Khalid menyendiri di sudut masjid. Di sana ia menatap bintang-bintang sembari mengingat kembali kegagahan Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah. Ia merasa seakan berjalan dalam jejak mereka. "Wahai sahabat-sahabatku yang telah syahid," bisiknya lirih, "andai kalian tahu betapa besar beban yang kalian tinggalkan untuk kami yang hidup." Perasaan itu bukan kesedihan, lebih tepatnya semacam warisan jiwa, api kecil yang akan tumbuh menjadi kobaran besar. Keesokan paginya, pasukan berkuda kecil berangkat dari Madinah. Di depan mereka, Khalid menunggang kudanya Al-Muthaham, seekor kuda perang pilihan yang dikenal tahan terhadap perjalanan jauh. Debu gurun naik mengikuti langkah pasukan itu, sementara angin membawa racikan bau pasir dan semak gurun yang khas. Dalam perjalanan itu, beberapa sahabat bertanya kepada Khalid, "Wahai Abu Sulaiman," seorang dari mereka berkata,
Apakah engkau masih memikirkan apa yang dikatakan sebagian orang setelah Mu'tah? Khalid tersenyum tipis. Aku tidak peduli dengan celaan atau pujian manusia. Yang kupikirkan adalah apa yang Allah lihat dari hatiku. Kemudian ia menambahkan, dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percayakan kepadaku. Para sahabat saling memandang, terharu oleh kalimat itu. Mereka tahu Khalid bukan hanya seorang jenderal. Ia sedang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, seorang hamba yang memikul amanah sejarah. Setibanya di Najd, pasukan Khalid mendapati bahwa rumor itu benar. Beberapa suku menunjukkan gelagat, ingin kembali kepada tradisi jahiliyah. Ketika pasukan Khalid muncul di wilayah mereka, sebagian menjadi gelisah, sebagian lagi menunjukkan perlawanan kecil. Namun sesuai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid tidak langsung menyerang. Ia membuka dialog, berbicara dengan para pemimpin suku. Aku datang bukan untuk menumpahkan darah, ujar Khalid dalam satu pertemuan. Aku datang membawa pesan bahwa keimanan memerlukan keteguhan. Barang siapa tetap setia kepada perjanjian, ia adalah saudara kami. Barang siapa ingin kembali kepada kekafiran, maka ia memilih jalannya sendiri. Beberapa pemimpin suku terdiam. Mereka melihat ketegasan pada wajah Khalid, tetapi juga melihat keterbukaan. Khalid menghabiskan beberapa hari di sana, mengawasi, menimbang dan mencatat pergerakan mereka. Dan akhirnya, setelah memastikan keadaan cukup stabil, ia memutuskan kembali ke Madinah untuk melapor. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyuman penuh ketenangan. Engkau telah bertindak dengan bijaksana, wahai Khalid, sabda beliau. Ada kalanya kemenangan bukan pada jumlah musuh yang engkau taklukkan, tetapi pada fitnah yang engkau redam. Kalimat itu, yang dilontarkan dengan lembut namun tegas, terasa seperti penawar bagi seluruh keraguan yang tersisa dalam hati Khalid sejak Mu'tah. Ia merasa hatinya dibersihkan. Ia merasa tugas-tugas besar sedang disiapkan untuknya. Dan itu benar, karena tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ekspedisi besar ke Tabuk, sebuah peristiwa yang akan membuka lembaran baru dalam kiprah Khalid sebagai jenderal Islam dan menegaskan perannya dalam menghadang kekuatan Romawi. Kembali dari misi ke Najd yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid mendapati bahwa situasi politik di Jazirah Arab mulai berubah dengan cepat. Kabar tentang pergerakan Romawi di utara makin jelas. Heraklius, Kaisar Bizantium, disebut-sebut telah mengumpulkan pasukan besar untuk menekan Islam sebelum gerakan dakwah ini semakin meluas. Di tengah ketegangan itu, datanglah sebuah perintah yang tidak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid untuk melakukan operasi intelijen dan militer ke Dumatul Jandal. Misi ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam karier militernya, sebagai pembuka jalan menuju ekspedisi Tabuk yang menegangkan pada suatu siang yang terik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Khalid ke majelis beliau. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar sudah hadir, menunjukkan bahwa misi kali ini memiliki level strategis yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khalid, Ukaidir dari Dumatul Jandal telah menunjukkan sikap memusuhi kita. Ia bersekutu dengan Romawi. Berangkatlah dan bawa 500 pasukan berkuda. Tangkaplah dia." Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu wilayah itu berada jauh di utara, dekat dengan jalur pengaruh Bizantium. Misi itu bukan sekadar penangkapan. Ini adalah ujian yang akan membuka cerita besar umat Islam menghadapi Romawi. Khalid menunduk hormat. "Aku akan melaksanakan perintahmu." Abu Bakar menepuk bahunya. "Wahai Khalid, perjalananmu panjang, tapi engkau adalah Saifullah. Engkau akan kembali membawa kemenangan." Khalid tersenyum tipis. "Insya Allah." 500 pasukan berkuda bergerak meninggalkan Madinah di bawah komando Khalid. Mereka membawa perbekalan yang seminim mungkin. Untuk menjaga kecepatan, Khalid memilih jalur yang relatif jarang dilewati, agar tidak terdeteksi oleh mata-mata suku-suku yang condong ke Romawi. Perjalanan itu berat. Panas gurun di siang hari membakar kulit, sementara angin malam menggigit tulang. Namun Khalid hampir tidak memberi mereka waktu istirahat panjang. "Kecepatan adalah kunci operasi ini," katanya. "Kita harus tiba sebelum kabar pergerakan kita didengar musuh." Pasukan menahan lelah.
Mereka percaya kepada Khalid. Sosok itu memiliki kemampuan yang membuat orang lain merasakan keberanian hanya dengan melihatnya memimpin. Dalam perjalanan panjang itu, Khalid sesekali berjalan di samping kudanya, mengikuti jejak-jejak binatang, memeriksa arah angin, dan memperkirakan jarak patroli musuh. Ini bukan sekadar fisik seorang jenderal. Ini adalah kecerdasan seorang pemburu strategi. Akhirnya mereka tiba di sekitar benteng Dumatul Jandal, bangunan kokoh yang berdiri seperti penjaga gurun. Dinding-dindingnya tinggi, menandakan kekuatan pertahanan yang tidak mudah ditembus. Namun Khalid tidak berniat mengepung benteng dengan perang terbuka. Ia datang untuk menangkap pemimpinnya. Ia telah mengumpulkan laporan dari penduduk sekitar bahwa Ukaidir sering berburu pada malam terang bulan. Kebiasaan ini bagi seorang raja adalah hiburan, tapi bagi Khalid ini adalah celah emas. Ia membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyebarkan mereka di antara bukit-bukit batu dan semak gurun. "Tunggu isyaratku," kata Khalid pelan. Malam itu bulan bulat dan terang, seakan Allah sendiri mengatur waktu penyergapan itu. Dan benar, saat malam mencapai puncaknya, pintu benteng terbuka. Ukaidir keluar dengan beberapa pasukan elitnya, membawa tombak dan busur untuk berburu hewan-hewan yang biasa muncul pada malam terang. Ia tidak mengetahui bahwa puluhan mata telah mengamati setiap langkahnya. Setelah Ukaidir bergerak cukup jauh dari benteng, Khalid mengangkat tangannya. Pasukan berkuda Muslim meluncur seperti kilat. Tidak ada teriakan, tidak ada suara. Hanya hembusan angin ketika kuda-kuda itu menerjang pasir. Ukaidir terkejut. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Khalid menghadangnya langsung dengan ketepatan luar biasa. Khalid menjatuhkan kudanya dan menahannya hidup-hidup. Para pengawal Ukaidir mencoba melawan, namun mereka dilumpuhkan dalam waktu singkat. Sebuah operasi sempurna, tanpa perang besar, tanpa pengepungan berhari-hari, tanpa kehilangan satu pun prajurit. Kemudian Khalid membawa Ukaidir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan itu berlangsung cepat, keras, dan menegangkan dengan caranya sendiri. Saat rombongan tiba dan Ukaidir dibawa masuk untuk menghadap, suasana berubah. Mata-mata mengikuti langkahnya. Nama Dumatul Jandal bukan nama kecil. Selama ini ia berdiri seperti pintu utara yang bisa dibuka tutup oleh siapa yang memegang kuncinya. Sekarang kunci itu digiring sebagai tawanan. Orang-orang menyaksikan bukan karena ingin melihat penghinaan, tetapi karena mereka sadar peristiwa ini akan memindahkan garis-garis kekuasaan. Ukaidir melangkah masuk dengan hati yang berusaha tetap keras, tetapi kakinya seperti membawa beban yang tidak terlihat. Ia mengangkat kepala, mencoba mempertahankan sisa wibawa. Namun ketika ia berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu di dalam dirinya goyah tanpa disuruh. Bukan karena teriakan, bukan karena ancaman. Justru karena yang ia hadapi adalah ketenangan yang lebih berat daripada pedang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan wibawa yang tidak perlu hiasan. Wibawa yang tidak lahir dari istana, melainkan dari kejelasan tujuan. Ukaidir yang terbiasa mengukur kekuasaan dari jumlah pengawal dan tinggi benteng, mendapati ukuran itu tidak berguna di sini. Di hadapan beliau, Ukaidir merasa seakan sedang diadili oleh sesuatu yang lebih besar dari politik, oleh kebenaran yang menuntut tanggung jawab. Khalid berdiri dekat, melaporkan penangkapan itu tanpa bumbu, tanpa kegaduhan, seolah menangkap seorang penguasa utara hanyalah tugas yang selesai. Dan justru sikap itulah yang memperbesar maknanya. Ukaidir melihat orang ini tidak mencari panggung. Dia adalah panggung itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW berbicara, kata-katanya tidak berputar-putar dan tidak dibuat-buat agar terdengar indah. Tetapi setiap kalimat seperti mengetuk pintu yang selama ini Ukaidir kunci rapat. Ia ditanya tentang posisinya, tentang hubungannya dengan kekuatan luar, tentang apa yang ia biarkan terjadi di wilayahnya. Dan pada saat yang sama, ia melihat ada jalan keluar yang tidak memerlukan tipu daya. Ada pilihan yang ditawarkan bukan dengan paksaan brutal, melainkan dengan ketegasan. Berhenti menjadi alat cengkeraman Romawi dan berhenti menjadi sumber ancaman bagi kaum muslimin. Di momen itu Ukaidir mengerti kenapa banyak orang takut pada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena beliau menebar ketakutan, tetapi karena beliau membuat kebohongan kehilangan tempat untuk berdiri.
Ukaidir keluar dari hadapan Rasulullah SAW dengan wajah yang tidak sama. Ia masih membawa rasa terhina karena tertangkap. Namun ada sesuatu yang lebih tajam menempel di benaknya. Rasa bahwa ia baru saja berhadapan dengan kekuasaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digertak, dan tidak bisa diputarbalikkan. Kabar tentang tertangkapnya Ukaidir menyebar seperti api yang menjilat rumput kering. Bukan hanya di Dumatul Jandal, tetapi ke kabilah-kabilah utara yang selama ini menimbang-nimbang keberpihakan. Selama ini Romawi menggantung pengaruhnya bukan hanya lewat pasukan, melainkan lewat nama besar dan jaringan penguasa lokal yang berdiri sebagai perpanjangan tangan. Ukaidir adalah salah satu simpul yang membuat bayang-bayang Romawi terasa dekat. Ketika simpul itu runtuh, bayang-bayang itu mendadak terasa jauh. Romawi pada dasarnya tidak kehilangan kota karena satu tawanan. Tetapi mereka kehilangan sesuatu yang lebih menentukan, kepercayaan wilayah utara bahwa Romawi selalu bisa melindungi dan menghukum. Setelah Ukaidir ditangkap, banyak pemimpin lokal membaca tanda. Jika seorang penguasa yang punya benteng dan punya hubungan dengan kekuatan besar bisa dicabut dari tempatnya, maka tidak ada lagi rasa aman yang mutlak. Dan ketika rasa aman itu pecah, pengaruh ikut retak. Disitulah rangkaian Tabuk mencapai ujungnya. Perang besar yang digembar-gemborkan tidak terjadi. Tetapi bukan berarti tidak ada hasil. Yang terjadi adalah pergeseran kendali. Romawi tidak lagi bisa mencengkeram utara dengan cara lama, karena tangan-tangan lokal yang mereka andalkan mulai lemah, mulai ragu, mulai takut menjadi simpul berikutnya yang dipotong. Sesudah Tabuk, suasana di Jazirah Arab berubah pelan tapi dalam. Bukan karena ada pertempuran besar yang meninggalkan puing, tapi karena ada sesuatu yang lebih menakutkan bagi para pemimpin kabilah, kepastian arah. Mereka melihat bahwa kaum muslimin sanggup bergerak jauh sampai wilayah perbatasan, sanggup menunjukkan wibawa, lalu pulang tanpa kehilangan kendali. Itu mengirim pesan yang tajam ke seluruh jazirah. Peta kekuasaan sedang ditata ulang, dan pusat gravitasinya makin jelas. Di dunia kabilah, perubahan seperti ini tidak selalu direspons dengan pedang. Lebih sering direspons dengan kalkulasi. Banyak kabilah berpikir, kalau kita menunggu, kita akan datang sebagai pihak yang terlambat dan posisi tawar kita lemah. Kalau kita datang sekarang, kita masih bisa bicara, masih bisa memilih jalur damai, masih bisa menjaga kehormatan. Maka arus manusia mulai mengalir ke Madinah. Satu demi satu rombongan utusan datang, membawa pertanyaan, membawa kekhawatiran, membawa kepentingan, dan sebagian membawa niat tulus untuk masuk Islam. Inilah yang dikenal sebagai tahun delegasi, masa ketika Madinah seperti menjadi pusat diplomasi Arabia. Di halaman-halaman sejarah, ini bukan adegan perang, tapi adegan yang menentukan. Masyarakat dan tatanan politik sedang dibentuk lewat perjanjian, pengakuan, dan ikatan baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi arus ini dengan cara yang sangat khas, tegas tetapi rapi. Tidak semua rombongan datang dari posisi yang sama. Ada yang sudah siap menerima ajaran Islam, ada yang ingin berdamai secara politik, ada yang takut pengaruhnya runtuh, ada pula yang sekadar ingin memastikan jalur dagang mereka aman. Tetapi Rasulullah tidak membiarkan Madinah menjadi tempat tawar-menawar yang liar. Beliau menempatkan semua itu pada kerangka yang jelas. Keamanan ditegakkan, perjanjian ditepati, dan siapa yang masuk ke dalam tatanan Islam harus mengerti bahwa ini bukan sekadar aliansi sementara, melainkan komitmen pada aturan. Namun Rasulullah juga tahu satu hal, menerima delegasi di Madinah saja tidak cukup. Arabia terlalu luas, ada wilayah-wilayah yang simpulnya harus dikunci agar stabilitas bertahan. Dan disinilah strategi lanjutan sesudah Tabuk menjadi terlihat. Bukan perang besar, melainkan penguatan jaringan. Bukan membakar wilayah, tapi merapikan ikatan. Karena itu, beliau tetap mengutus tokoh-tokoh kunci. Salah satunya Khalid bin Walid. Ini menarik, karena banyak orang hanya mengenal Khalid sebagai panglima pedang. Padahal di fase ini, Khalid sering berfungsi sebagai tangan yang menegaskan keputusan. Mendatangi wilayah tertentu, menyampaikan seruan Islam, menegakkan wibawa perjanjian, dan memastikan bahwa tatanan baru tidak hanya berhenti sebagai kabar, tapi hadir sebagai realita di lapangan.
Dalam arus tahun delegasi, Madinah menjadi tempat orang datang berbondong-bondong. Dari sudut pandang Khalid, ini pemandangan yang tidak biasa. Ia pernah melihat Arabia sebagai lautan kabilah yang mudah terbakar. Sekarang ia melihat lautan itu mulai tenang, bukan karena semua orang tiba-tiba menjadi lembut, tetapi karena mereka menerima bahwa ada pusat yang kuat dan jelas. Khalid, yang dulunya di sisi yang berseberangan dengan kaum muslimin, memahami betul arti perubahan ini. Ia tahu betapa sulitnya membuat kabilah-kabilah Arab bergerak searah, dan ia melihat itu terjadi di depan matanya. Bukan karena satu perang, tapi karena kombinasi ketegasan dan kebijaksanaan yang konsisten. Yang membuat Khalid unik adalah ia bukan orang yang membela gagasan dengan kata-kata. Ia membela dengan disiplin dan loyalitas. Begitu ia masuk Islam, ia seperti pedang yang dipindahkan dari tangan lama ke tangan baru. Bukan karena ia kehilangan naluri perang, justru karena nalurinya itu sekarang berada di dalam komando yang ia yakini benar. Dan di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, loyalitas semacam itu menjadi aset besar karena tantangan mulai bergeser dari perang terbuka menjadi menjaga kesatuan. Di tengah arus itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengirim Khalid ke wilayah selatan, seperti Najran dengan pola yang rapi, seruan terlebih dahulu. Ajakan kepada Islam dengan argumentasi dan ketegasan, bukan langsung konflik. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu tidak bergantung pada perang untuk menyelesaikan masalah. Mereka punya opsi damai yang serius dan terstruktur, dan opsi itu sering lebih efektif untuk menjadikan wilayah benar-benar stabil. Misi-misi seperti ini bekerja dengan logika yang sederhana tapi kuat. Ketika seorang tokoh sekelas Khalid datang membawa pesan resmi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemimpin lokal langsung mengerti, ini bukan utusan biasa. Mereka mengumpulkan orang-orang penting, mendengar seruan, bertanya, menimbang, lalu mengambil keputusan. Ada yang menerima Islam, ada yang memilih hubungan damai, dan ada yang mencoba menunda. Tapi penundaan di masa itu makin mahal, karena arus sejarah sedang bergerak cepat. Banyak kabilah sadar, semakin lama mereka menahan diri, semakin kecil ruang manuver mereka. Sementara itu di Madinah, tahun delegasi terus berjalan seperti arus sungai. Delegasi demi delegasi datang membawa kisah yang sama dengan variasi berbeda. Mereka melihat perubahan, mereka ingin selamat dari gelombang, dan mereka ingin tempat dalam tatanan baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menata semuanya dengan prinsip yang tegas, tidak mengacaukan keamanan, tidak mengkhianati perjanjian, dan tidak membiarkan hubungan dibangun di atas tipu daya. Dari sinilah kesatuan Arabia mulai terbentuk, bukan sekadar karena kemenangan militer, tetapi karena kepercayaan politik dan keteraturan sosial. Ketika fase ini matang, sejarah bergerak menuju satu puncak yang sangat simbolik, Haji Wada, pada tahun 10 Hijriah. Kalau tahun delegasi adalah masa pintu-pintu Arabia terbuka ke Madinah, maka Haji Wada adalah masa Arabia berkumpul dalam satu ruang besar, seolah-olah menyaksikan penutup sebuah era. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesan yang menjadi ringkasan prinsip tentang kehormatan jiwa dan harta, tentang amanah, tentang keadilan, tentang tanggung jawab, dan tentang persaudaraan. Khalid hadir sebagai bagian dari umat yang besar. Dari mata seorang prajurit, ini momen yang menghentak pelan. Dulu ia bertempur untuk menggagalkan Islam. Sekarang ia berdiri di tengah lautan manusia yang bertalbiyah, menyatu dalam ibadah yang sama, mengikuti pemimpin yang sama. Tidak semua momen membutuhkan pedang. Ada momen yang mengubah seseorang justru karena ia menyadari bahwa yang ia bela bukan lagi sekadar kemenangan taktis, tapi sebuah komunitas dan prinsip yang sedang diikat kuat. Bagi Khalid, kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada bukan sekadar nasihat. Itu terasa seperti peta peringatan. Ia hidup dalam dunia keras kabilah dan perang. Ia tahu kalau amanah dan keadilan tidak dijaga, umat akan pecah. Dan kalau umat pecah, semua yang telah dibangun bisa runtuh dari dalam. Seorang komandan lapangan seperti Khalid mungkin tidak menulis refleksi panjang, tapi ia mengerti logikanya. Perang paling berbahaya bukan yang datang dari luar, melainkan yang muncul dari retaknya barisan sendiri.
Sesudah Haji Wada masuk tahun 11 Hijriah, umat Islam sudah tidak lagi pada tahap bertahan hidup sebagai komunitas kecil. Mereka sudah menjadi tatanan sosial politik yang nyata, dengan wilayah lebih luas dan hubungan lebih rapi. Namun ujian pun berubah bentuk. Bukan lagi bisakah kita menang, melainkan bisakah kita menjaga. Karena menjaga selalu lebih sulit daripada merebut. Di fase ini, Khalid bisa dibaca sebagai prajurit yang mulai merasakan akhir sebuah fase tanpa drama. Ia menangkap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meninggalkan fondasi agar umat bisa tetap berdiri ketika beliau tidak lagi memimpin langsung. Khalid yang peka pada situasi pasti memahami bahwa pesan persatuan dan larangan saling menzalimi itu bukan dekorasi, melainkan pagar terakhir agar bangunan besar tidak roboh. Lalu datanglah hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Secara historis komunitas terguncang. Banyak sahabat terpukul berat. Ada yang sulit menerima kenyataan. Ini bukan adegan romantis. Ini krisis nyata. Dan di saat seperti itu reaksi Khalid paling masuk akal dibaca dari wataknya. Ia bukan orang yang larut lama dalam keterkejutan. Duka pasti ia rasakan, tetapi instingnya sebagai komandan membuatnya segera siaga. Bukan karena ia kurang cinta, melainkan karena ia tahu apa yang biasanya terjadi ketika pusat kepemimpinan hilang. Pinggiran bergerak liar, kabilah-kabilah menguji batas, orang-orang yang dulu tunduk karena wibawa mulai menawar ulang. Khalid paham betul, warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ajaran tapi juga keteraturan yang beliau bangun. Perjanjian, disiplin, persatuan. Kalau itu dibiarkan retak, maka Tabuk, tahun delegasi, pengutusan tokoh-tokoh, semua akan jadi seperti tulisan di pasir yang disapu angin. Dan Khalid yang pernah menjadi lawan justru tahu kalau ada celah-celah itu akan dimanfaatkan. Kalau barisan terlihat lemah, gelombang pembangkangan akan muncul. Karena itu, ketika kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar, Khalid menjadi salah satu orang yang paling siap untuk mengunci retakan. Ia tidak menjawab duka dengan pidato. Ia menjawab dengan tindakan, menjaga agar garis yang sudah ditarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibatalkan oleh gejolak setelah beliau wafat. Di titik ini, Khalid seperti menunjukkan bentuk kesetiaan paling berat. Bukan kesetiaan saat pemimpin hidup dan semua jelas, tapi kesetiaan saat pemimpin sudah tiada dan dunia menjadi tidak stabil. Khalid benar-benar menyaksikan di Haji Wada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan menutup pintu sebuah era dengan pesan persatuan. Lalu ketika pintu itu benar-benar tertutup lewat wafatnya beliau, Khalid tidak membiarkan umat jatuh ke jurang kekacauan karena ia tahu menjaga kesatuan setelah kehilangan Nabi adalah ujian paling tajam dari semua ujian.